Konten ini akan membahas peristiwa penting atau maha penting atau super penting di balik penggunaan kata ganti Allah bentuk jamak. Inilah yang menjadi penyebab kenapa sebagian orang menduga Allah orang Kristen ada 3. Konten ini akan membahas peristiwa penting atau maha penting atau super penting di balik penggunaan kata ganti Allah bentuk jamak. Inilah yang menjadi penyebab kenapa sebagian orang menduga Allah orang Kristen ada 3. Karena belum ada yang bisa menjelaskannya, makanya pandangan itu berjalan terus, tumbuh subur. Topik ini juga untuk melengkapi konten Kiai Haji Buya Syakur Yasin yang terkasih dengan judul merasionalkan mengapa Nabi Isa dilahirkan tanpa memiliki ayah. Nabi Isa yang tertulis dalam Al-Quran terjemahan Indonesia adalah sama dengan Yesus yang dipercayai Kristen, karena dalam Al-Quran terjemahan Inggris menggunakan nama Yesus. Perbedaan itu berawal dari nama Yesus dalam bahasa Yunani yang disebut Ieseus, yang kemudian dilafalkan menjadi Isa oleh seluruh bangsa Arab. Tetapi dalam terjemahan Inggris ditulis Yesus. Kiai Haji Buya Syakur Yasin telah sampaikan pandangannya sebagai ulama menurut pandangan Islam ya. Kali ini saya akan sampaikan pandangan menurut versi Kristen. Mengapa Yesus lahir menjadi manusia tanpa hasil hubungan suami istri antara Yusuf dan Maria. Jadi nonton sampai selesai ya. Selama ini belum ada yang berani menjelaskan dengan tegas alasan mengapa Allah menyebut dirinya menggunakan kata ganti jamak kita, sehingga penjelasan lanjutan tentang konsep Trinitas tidak disampaikan dengan tegas juga. Jadi kali ini saya akan menyingkapkan kebenaran ilahi di balik penggunaan kata Allah bentuk jamak kita. Itu tertulis dalam kitab Kejadian ya, kata kita itu. Ada sebuah peristiwa sangat penting sedang terjadi ketika Allah menyebut dirinya menggunakan kata jamak kita. Saya tidak mencoba untuk mengada-ngada atau menafsirkan penggunaan kata ganti Allah bentuk jamak kita dengan asal jadi, sehingga hanya akan menggunakan sumber dan fakta dari Alkitab saja, tanpa bermaksud mengabaikan buku sumber lainnya yang juga telah menulis konsep tentang Trinitas dari ahli teologi lain sebelumnya, karena akan berpotensi membuat bias yang semakin jauh dan semakin panjang lagi. Maka saya hanya akan menggunakan satu buku sumber saja, yaitu Alkitab, supaya menjadi praktis dan sederhana, sehingga tujuan utama supaya semua orang yang mendengarkan atau mengikuti konten ini dapat mengenal konsep Trinitas dengan sederhana dan benar dapat tercapai. Untuk memahami konsep Trinitas dengan benar dan tepat, harus melihatnya dalam konteks penebusan, karena Allah yang Maha Kuasa itu telah mengetahui segala sesuatu akhirnya sejak awal. Cara sederhana dan terbaik untuk mengetahui peristiwa penting yang terjadi di balik penggunaan kata ganti Allah bentuk jamak kita hanya dengan melihat apa yang Yesus lakukan kemudian hari ketika terlahir ke bumi menjadi manusia, yaitu dia mati sebagai korban pengganti untuk menebus manusia dari status manusia yang berdosa. Yesus menjadi korban pengganti atau tebusan karena semua manusia yang telah berdosa sejak Adam dan Hawa itu dilahirkan dalam keadaan berdosa. Karena Allah Maha Kudus dan manusia berdosa, maka tidak bisa ketemu, maka mereka terpisah. Manusia terpisah dari Allah karena berdosa. Karena Allah sumber kehidupan, makanya dengan sendirinya manusia yang terpisah dari Allah berada dalam maut. Jadi peristiwa sangat penting yang terjadi ketika Allah menyebut dirinya menggunakan kata jamak kita, karena pada saat itu Yesus telah ditetapkan untuk menjadi penebus jika manusia jatuh dalam dosa.
Jadi penggunaan kata kita ini harus dilihat dalam konteks penebusan. Karena Yesus Kristus kemudian datang sebagai penebus, ya. Jadi penggunaan kata kita digunakan oleh Allah karena pada saat itu Yesus telah ditetapkan untuk menjadi penebus jika manusia jatuh dalam dosa. Maksudnya ya Allah sendiri telah merencanakan akan turun ke bumi untuk menjelma menjadi manusia dan melakukan penebusan. Jadi pada saat itu Yesus telah ditetapkan untuk menjadi jaminan penebusan jika manusia jatuh dalam dosa nantinya. Tetapi jika manusia tidak jatuh dalam dosa, maka Yesus tetap akan berada di sana sebagai jaminan jika keturunan manusia selanjutnya yang kesekian ada yang jatuh dalam dosa. Tetapi bukan berarti Allah merencanakan kejatuhan manusia dalam dosa, ya. Tetapi karena manusianya yang harus memilih, bebas memilih, karena di dalam bebas memilih itu mengandung kreativitas untuk menjalani kehidupan dengan cara memuliakan Allah. Semakin manusia mengasihi Allah, maka dia akan semakin kreatif untuk memuliakan Allah dengan cara yang terbaik. Tetapi pada saat yang sama, di dalam kreativitas itu terdapat bebas memilih, sehingga manusia boleh memilih untuk tidak memuliakan Allah. Tentang Yesus yang telah ditetapkan Allah untuk menjadi penebus tertulis jelas dalam Alkitab, ya. Efesus 1, maksudnya Efesus pasal 1 ayat 4 menulis, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu maksudnya Yesus akan menjadi jaminan jika manusia jatuh dalam dosa. Roma 3 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya, dan seterusnya. Dan selanjutnya 1 Petrus 1 ayat 20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Terlihat jelas, ya, Allah telah merencanakan segala sesuatunya dengan sempurna sejak awal. Jadi Allah yang Maha Kuasa telah mengetahui akhir segala sesuatu sejak awalnya. Singkatnya, akhirnya manusia pun jatuh dalam dosa sehingga mereka harus terpisah dari Allah sebagai sumber kehidupan atau maut, kematian. Sejak saat itu, setiap anak yang lahir sebagai keturunan manusia yang memiliki status berdosa dan terpisah dari Allah sebagai sumber kehidupan yang dapat disamakan dengan kematian. Sebab di luar Allah tidak ada kehidupan, yang ada hanya maut. Jadi selama tidak kembali kepada Allah, maka semua manusia akan tetap berada dalam alam maut selamanya. Tetapi syukurlah telah ada Yesus sebagai jaminan yang kemudian datang menjelma menjadi manusia dan melakukan proses penebusan. Sejak saat manusia jatuh dalam dosa, maka pemberitahuan tentang kedatangan Yesus sebagai Mesias atau Kristus disampaikan oleh para nabi Allah dari generasi kepada generasi. Pada era Musa diberikan hukum Taurat yang menjadi pengantar sampai kepada Yesus Kristus. Melalui hukum Taurat tersebut, Allah memberikan gambaran bahwa korban penebus dosa harus korban yang tidak bercacat celah. Jika korbannya bercacat celah, maka tidak bisa untuk menghapus dosa manusia. Karena saat itu semua manusia telah berdosa atau bercacat celah, maka tidak ada yang memenuhi syarat untuk menjadi korban pengganti kecuali hanya Allah saja. Sebab hanya Dia satu-satunya yang kudus, suci, tanpa cacat celah. Jadi hanya Allah sendiri yang dapat menjadi penebus bagi manusia dari statusnya yang berdosa. Karena itu, maka Allah harus menjadi manusia supaya bisa mati sebagai manusia. Kalau Allah tidak menjadi manusia, maka Dia tidak akan bisa mati sebagai manusia. Sebab Allah memang tidak bisa mati. Jadi bukan tanpa alasan sebelum penciptaan manusia, Allah telah menetapkan Yesus untuk menjadi penebus karena Allah telah mengetahui akhir segala sesuatu sejak awal. Sehingga Dia harus datang menjelma menjadi manusia bernama Yesus untuk menjadi korban pengganti bagi manusia dari statusnya yang berdosa. Hanya itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia. Selain itu, tidak ada cara lain lagi untuk selamatkan manusia, sebab semua manusia
memiliki status yang berdosa. Oke, ini hal yang sangat penting juga. Kenapa Yesus Kristus lahir tanpa memiliki ayah? Itu pertanyaan dalam konten Buya Syakur Yasin. Hampir sama ya, dalam Kristen juga meyakini hampir sama seperti itu, tetapi Yesus lahir memiliki ayah, tapi bukan secara biologis. Karena Yesus lahir menjadi manusia, tidak membutuhkan sel laki-laki, hanya membutuhkan sel wanita saja, sebab hanya wanita yang memiliki rahim sebagai tempat tinggal janin. Jadi kelahiran Yesus bukan hasil hubungan suami istri antara Yusuf dan Maria, tapi merupakan karya Roh Kudus semata-mata. Jika kelahiran Yesus merupakan hasil hubungan suami istri, maka anak tersebut adalah manusia 100% atau manusia biasa saja. Tetapi karena Yesus lahir tanpa sel laki-laki, maka dia merupakan Allah yang menjelma menjadi manusia, sehingga disebut juga anak Allah. Tetapi karena dia lahir dengan sel wanita, maka disebut juga anak manusia, sehingga Yesus Kristus juga disebut sebagai anak Allah dan anak manusia sekaligus. Kelahiran Yesus tanpa membutuhkan sel laki-laki menjadi bukti bahwa dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, sehingga bukan tanpa alasan Yesus memiliki gelar anak Allah dan anak manusia sekaligus. Untuk mengetahui kebenaran yang lebih lengkap lagi, disarankan untuk membaca buku kisah tentang Tuhan. Setelah menjadi manusia bernama Yesus, dia memberitahukan dengan jujur tujuan kedatangannya untuk memberikan nyawanya dan akan mengambilnya kembali nanti. Jadi selama Yesus hidup sebagai manusia, dia menjalani hidup dengan tanpa cacat celah dan selalu menang dalam setiap pencobaan, sehingga Yesus tetap tidak bercacat celah dan pantas menjadi korban atau penebus seperti yang disyaratkan oleh hukum Taurat. Bahkan ketika Yesus akhirnya harus diserahkan kepada para pendakwa yang menghendaki dia dihukum mati, Pilatus pun menyerahkannya dengan status tanpa salah. Bahkan sampai saat terhukum dan tergantung di atas kayu salib pun, Yesus bukan saja tidak melakukan dosa, tetapi dia mengampuni semua orang yang telah menghujatnya, yang telah bersalah padanya. Bahkan Yesus menyelamatkan salah seorang penjahat yang bertobat, yang berada di sampingnya, bersama-sama disalibkan juga. Setelah Yesus selesai melakukan semuanya, dia mengatakan sudah selesai dan menyerahkan nyawanya supaya bisa mati dan turun ke dalam kerajaan maut tempat iblis berada. Pada saat yang sama dengan kematian Yesus, tirai bait Allah terbelah jadi dua sebagai petunjuk bahwa kematian Yesus sebagai korban pengganti telah terjadi dengan sempurna. Jika korban penembusan Yesus tidak terjadi dengan sempurna, maka tirai tersebut tidak akan terbelah. Dengan terbelahnya tirai bait Allah tersebut, maka jalan untuk datang kepada Allah sudah terbuka bagi siapapun yang mau bertobat dan kembali kepada Allah. Tetapi sekalipun Yesus telah berada dalam alam maut, tempat iblis berkuasa, tetap saja iblis tidak bisa menguasai dia, sebab dia adalah Tuhan. Apalagi saat itu Yesus mati dengan status tanpa salah, sehingga tidak ada dosa yang dapat iblis jadikan peluang untuk menguasai Yesus. Setelah penebusannya selesai, Yesus mengambil nyawanya kembali untuk bangkit dari maut. Jadi dengan Yesus bangkit dari maut, menunjukkan bahwa dia tetap memegang kendali atas nyawanya sendiri karena dia adalah Tuhan. Nah, ini hal penting lagi nih. Berikutnya ini penting ya. Dengan kebangkitan Yesus dari maut sebagai Tuhan, tersingkap lagi sebuah kebenaran tentang alasan kenapa Allah harus menjadi manusia bernama Yesus, yaitu supaya dia bisa mati sebagai manusia untuk menjadi korban pengganti. Jika Allah tidak menjadi manusia, maka dia tidak mungkin bisa mati, sebab Tuhan tidak bisa mati. Jika Yesus tidak mati sebagai korban pengganti, maka penebusan tidak terjadi, sehingga manusia tetap berada dalam statusnya sebagai manusia berdosa dan terpisah dari Allah atau maut. Jadi penebusan yang Yesus lakukan pada awal Masehi sudah Allah rencanakan awalnya, sebelumnya, yaitu sebelum dia menciptakan manusia. Allah merencanakan sejak awal bahwa dia akan menjelma menjadi manusia supaya bisa mati sebagai manusia untuk menebus manusia dari statusnya yang berdosa.
Jadi kematian Yesus sebagai penebus dosa bukan sebuah rencana mendadak atau kecelakaan sejarah, tetapi sudah direncanakan sejak awal dan begitu detail dan sempurna oleh Allah yang sempurna itu. Allah yang maha kuasa dan sempurna itu telah mengetahui akhir segala sesuatu sejak awalnya. Semua masalah yang lahir dari hasil rasionalisasi Allah secara sepihak sehingga melahirkan kesimpulan sesat yang meragukan ketuhanan Yesus dan menganggap Allah ada tiga, karena belum ada yang menjelaskan kebenaran ilahi yang berada di balik penggunaan kata Allah bentuk jamak kita. Jadi dengan lahirnya tulisan ini yang menjelaskan secara sederhana tentang Trinitas dan alasan penggunaan kata Allah bentuk jamak kita, maka diharapkan semua pertanyaan tentang konsep Trinitas dan semua hal yang berkaitan dengannya sudah terjawab ya, diharapkan sudah terjawab dan selesai. Memang masih banyak hal tentang Allah yang sempurna dan tidak terbatas itu harus dirasionalisasi oleh manusia yang tidak sempurna dan terbatas. Tetapi karena manusia itu tidak sempurna dan terbatas, maka hasilnya juga terbatas, tidak sempurna. Manusia tidak bisa melakukan semuanya sekaligus karena manusia sendiri tidak sempurna. Jadi akan diwahyukan secara bertahap pada setiap era tertentu sepanjang sejarah manusia itu hidup. Tetapi tetap saja nanti manusia juga tidak akan bisa mampu mengenal Tuhan dengan sempurna juga, sebab pengetahuan manusia itu terbatas. Jadi untuk semua hal yang berada di luar kemampuan manusia yang terbatas, dibutuhkan penerimaan kebenaran tentang Allah yang sempurna itu melalui percaya dan iman saja. Nanti sesampainya di surga baru orang percaya dapat mengenal Tuhan yang sempurna secara langsung, karena sudah berhadapan muka.